Teman-teman, saya Alson Sengolindu, NIM 220502771, kelas JV225 akan mempresentasikan materi atau membahas materi yang pertama strategi hadapi dinamika persaingan bisnis, dan yang kedua ada siklus hidup produk. Yang pertama saya akan membahas strategi menghadapi dinamika persaingan bisnis. Pengertian persaingan bisnis. Persaingan bisnis adalah upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam memenangkan sebuah pasar sasaran dengan cara memberikan keunggulan dalam bersaing, menganalisis pesaing, serta melaksanakan strategi pemasaran bersaing yang efektif dengan tujuan untuk lebih unggul dari kompetitor lain, mengubah dan mempertahankan pelanggan, meningkatkan pendapatan, dan mendapatkan lebih banyak konsumen dalam pasar. Manfaat persaingan dibagi menjadi 5 bagian bagi pelaku bisnis. Yang pertama ada mendorong untuk berpikir inovatif. Mampu berpikir inovatif sehingga akan timbul beberapa kreasi baru yang diciptakan atau mendapatkan ide-ide yang baru atau yang lebih segar. Kedua ada mendorong untuk meningkatkan pelayanan. Dengan adanya persaingan bisnis, maka pelaku bisnis akan berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Ketiga ada memberikan motivasi tinggi. Adanya persaingan yang disebabkan banyak faktor mendorong pelaku bisnis untuk tetap mempertahankan bisnisnya dengan berbagai strategi bisnis yang tepat. Keempat ada mendapatkan konsumen yang loyal. Mendapatkan pelanggan yang loyal merupakan suatu hal yang patut diperjuangkan dan dipertahankan. Kelima ada memberikan pembelajaran dan pengalaman. Ketika pelaku bisnis menjadikan kesuksesan yang diraih oleh pesaing sebagai pengalaman dan pembelajaran, maka akan memberikan dampak kepada pelaku bisnis untuk lebih belajar banyak lagi. Bentuk persaingan bisnis dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada persaingan sehat dan yang kedua ada persaingan tidak sehat. Persaingan sehat adalah kompetisi yang terjadi antara perusahaan atau pembisnis yang berlangsung tanpa adanya tindakan kriminal yang menjamin mengedepankan etika bisnis ketika para pembisnis berkompetisi. Kedua ada persaingan tidak sehat. Persaingan ini menggambarkan terjadinya perebutan pasar dengan cara menghalalkan segala cara untuk menang dari kompetitor lain atau juga bisa untuk menjatuhkan kompetitor lain. Ada 5 kekuatan yang menentukan karakteristik perusahaan. Pertama ada intensif persaingan antar pemain, ancaman pendatang baru, kekuatan tawar-menawar pemasok, kekuatan tawar pembeli, dan ancaman produk pengganti. Strategi menghadapi persaingan bisnis. Penting bagi pembisnis untuk bisa mempertahankan posisi dan jadi lebih unggul dari kompetitor lain dari strategi-strategi yang diterapkan dalam menghadapi persaingan bisnis. Di sini strategi yang pertama adalah kenali kompetitor. Kelebihan dan kelemahan apa yang kompetitor miliki, strategi bisnis seperti apa yang mereka jalankan, bagaimana mereka berkomunikasi dengan konsumen, dan bagaimana mereka memasarkan produk mereka, keunggulan apa yang mereka tawarkan. Kedua ada kenali konsumen. Masalah konsumen yang mereka hadapi terkait produk, kebiasaan berbelanja konsumen itu seperti apa. Ketiga ada tunjukkan diferensiasi, menunjukkan keunggulan dan nilai jual dari bisnis yang tidak dimiliki oleh kompetitor lain. Berikutnya ada terus berinovasi. Perhatikan kualitas produk dengan menerapkan inovasi secara berkala. Konsumen membeli produk yang kita jual. Jika kualitas produk tidak sesuai dengan yang dipasarkan, konsumen akan lari ke kompetitor lain. Berikutnya ada memperkuat brand. Memiliki brand yang solid dan konsisten juga penting agar bisnis kita dikenal dan diingat oleh konsumen. Berikutnya ada meningkatkan kehadiran online. Meningkatkan kehadiran bisnis secara online dengan membuat website atau akun media sosial untuk membagikan konten-konten yang menarik dan relevan ke audiens. Terakhir ada memberikan pelayanan terbaik. Dengan pelayanan yang terbaik dari pelaku bisnis atau perusahaan kepada konsumen, maka konsumen akan merasa puas atau memiliki kepuasan yang lebih sehingga terus berbelanja di perusahaan kita atau akan menjadi konsumen yang loyal di perusahaan tersebut. Kesimpulan, strategi persaingan merupakan salah satu unsur yang penting yang harus diperhatikan perusahaan. Strategi ini dapat menentukan bagaimana suatu perusahaan dapat berkembang dan bersaing dengan perusahaan lain di era global seperti saat ini. Mengingat semakin banyak perusahaan besar yang semakin inovatif dalam meluncurkan produk baru dengan berbagai keunggulan dan strategi yang handal. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyusun strategi bersaing yang efektif dan berorientasi ke depan demi menjaga kelangsungan hidup perusahaan dengan memperhatikan berbagai aspek yang ada.
Berikutnya saya juga akan membahas terkait strategi berdasarkan daur hidup produk. Ini adalah grafik siklus hidup produk, ada penjualan produk, tahap-tahap produk yaitu perkenalan, perkembangan, kedewasaan, dan penurunan. Siklus hidup adalah suatu grafik yang menggambarkan suatu riwayat produk sejak diperkenalkan ke dalam pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Siklus hidup produk juga dapat diartikan suatu konsep yang penting di dalam pemasaran dikarenakan memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika bersaing suatu produk. Produk, masa perkenalan, pertumbuhan, pematangan, dan penurunan. Di sini ada strategi apa yang dijalankan pada masa perkenalan produk. Dan berikutnya, masa perkenalan, strategi produk yaitu produk-produk dasar. Masa pertumbuhan, strategi yaitu peningkatan produk atau menambah fitur-fitur baru. Masa pematangan, diferensiasi. Masa penurunan yaitu rasionalisasi. Ada pelanggan, masa perkenalan produk ke pelanggan, strategi tinggi. Masa pertumbuhan, strategi rendah. Masa pematangan, strategi terendah. Dan masa penurunan yaitu meningkat. Harga produk pada masa perkenalan yaitu strategi tinggi. Masa pertumbuhan produk, strategi rendah. Masa pematangan, strategi terendah. Dan masa penurunan produk, strategi meningkat. Ada sasaran strategi. Masa perkenalan strategi yaitu menciptakan dan memperluas pasar. Masa pertumbuhan produk yaitu mengembangkan pasar. Masa pematangan produk yaitu mempertahankan pangsa pasar. Dan masa penurunan produk yaitu mengoptimalkan situasi. Berikutnya ada tujuan kegiatan pemasaran dari produk pada masa perkenalan yaitu strategi atau tujuan yaitu kesadaran produk terhadap konsumen, masa pertumbuhan preferensi terhadap merek, masa pematangan kesetiaan pada merek, masa penurunan selektif. Berikutnya ada biaya pemasaran. Masa perkenalan biaya pemasaran produk strategi tinggi, masa pertumbuhan tinggi tapi persentase rendah, masa pematangan produk strategi rendah, dan terakhir ada masa penurunan produk strategi rendah. Baik Pak dan teman-teman, demikian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian kalimat dalam membahas materi. Terima kasih Pak, selamat siang.